Teman-teman, senang sekali bisa berbagi cerita denganmu. Anggap saja kita lagi ngopi sore di teras, sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Aku punya kisah menarik nih, tentang seorang teman yang benar-benar menghayati keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Berlandaskan iman yang kuat, ceritanya panjang, tapi semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Yuk simak baik-baik ya. Kisah tentang cahaya di setiap jejak langkah. Kenalan yuk sama seorang pemuda bernama Arya. Usianya waktu itu sekitar 27 tahunan. Sosok yang sederhana, tapi punya pancaran mata yang teduh. Arya tinggal di sebuah desa yang asri, dikelilingi sawah, menghijau dan suara gemericik air sungai yang menenangkan. Sehari-harinya, Arya membantu ayahnya mengelola sebuah toko kelontong kecil di dekat pasar. Tokonya memang tidak terlalu besar, tapi selalu ramai oleh pelanggan setia. Yang membuat toko Arya berbeda adalah suasana di dalamnya. Setiap kali kita masuk, rasanya seperti ada kehangatan yang menyambut. Arya dan ayahnya selalu melayani dengan senyum tulus dan sapaan ramah. Mereka musnah piternak kematok harga terlalu tinggi, bahkan tak jarang memberikan sedikit bonus atau diskon kepada pelanggan yang mereka tahu sedang kesulitan. Suatu hari, seorang ibu tua datang ke toko Arya dengan wajah yang tampak khawatir. Ia ingin membeli beberapa bahan makanan pokok, tapi uangnya ternyata kurang. Arya yang melihat itu langsung tersenyum lembut. "Tidak apa-apa ibu," katanya dengan sopan. "Ambil saja bahan-bahan yang ibu butuhkan. Kekurangannya biar saya anggap sedekah hari ini." Ibu tua itu terkejut dan matanya berkaca-kaca. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali dengan suara bergetar. Arya hanya membalasnya dengan senyuman tulus. Kejadian seperti itu bukan sekali dua kali terjadi di toko Arya. Ia dan ayahnya memang punya prinsip yang kuat. Rezeki itu bukan hanya soal keuntungan materi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membantu sesama dan menebar kebaikan. Mereka percaya dengan berbagi, rezeki yang mereka dapatkan akan semakin berkah. Selain membantu di toko, Arya juga aktif dalam kegiatan sosial di desanya. Ia sering ikut gotong royong membersihkan lingkungan, membantu membangun rumah warga yang kurang mampu, dan menjadi relawan di posyandu. Ia melakukannya bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang, tapi memang karena hatinya tergerak untuk berbuat baik. Iman Arya juga sangat kuat. Ia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran, dan rajin mengikuti pengajian di masjid desa. Baginya, ibadah adalah fondasi utama dalam hidup. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang ia lakukan haruslah berlandaskan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, desa Arya dilanda musibah banjir bandang. Banyak rumah warga yang rusak parah, termasuk toko kelontong ayahnya. Arya dan keluarganya harus mengungsi dan kehilangan hampir semua barang dagangan mereka. Tentu saja mereka merasa sedih dan khawatir. Namun, di tengah kesulitan itu, Arya tetap berusaha untuk tegar dan tidak menyalahkan keadaan. "Mungkin ini adalah ujian dari Allah," ujarnya kepada ayahnya dengan nada sabar. "Kita harus tetap bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Insya Allah ada hikmah di balik semua ini." Arya dan ayahnya tidak larut dalam kesedihan. Mereka segera bangkit dan mulai membersihkan sisa-sisa banjir dengan bantuan para tetangga dan relawan. Perlahan tapi pasti, mereka mulai membangun kembali toko mereka. Selama masa sulit itu, Arya justru semakin merasakan betapa besar kasih sayang Allah dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Banyak tetangga yang membantu memberikan makanan, pakaian, dan bahkan sumbangan dana untuk membangun kembali toko. Para pelanggan setia juga tidak sabar untuk kembali berbelanja di toko Arya. Setelah beberapa waktu, toko Arya kembali berdiri kokoh, bahkan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Ajaibnya, setelah musibah itu, pelanggan yang datang ke tokonya justru semakin banyak. Banyak orang yang terharu dengan ketegaran Arya dan keluarganya, dan mereka ingin memberikan dukungan dengan berbelanja di sana. Keuntungan toko Arya pun berangsur-angsur meningkat. Namun, Arya tidak lantas menjadi sombong atau boros. Ia tetap hidup sederhana dan justru semakin giat berbagi dengan sesama.
Ia menyisihkan sebagian besar keuntungannya untuk membantu warga desa yang masih kesulitan akibat banjir, membangun kembali fasilitas umum yang rusak, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu. Arya percaya bahwa rezeki yang ia dapatkan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Ia meyakini bahwa setiap langkah yang ia ayunkan dengan niat baik dan berlandaskan iman akan selalu ada keberkahan yang menyertainya. Beberapa tahun kemudian, Arya berhasil mengembangkan tokonya menjadi lebih besar. Ia bahkan membuka beberapa cabang di desa-desa tetangga. Namun, kesederhanaan dan kedermawanannya tidak pernah berubah. Ia tetap menjadi Arya yang dulu, pemuda desa yang rendah hati dan selalu mengutamakan kebaikan. Arya menikah dengan seorang wanita soleha yang memiliki visi yang sama dengannya. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis dan saling mendukung dalam berbuat kebaikan. Anak-anak mereka pun dididik dengan nilai-nilai agama dan kasih sayang terhadap sesama. Kisah Arya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya dan bahkan di desa-desa lain. Orang-orang belajar darinya tentang pentingnya memiliki iman yang kuat, berbuat baik kepada sesama, dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Mereka melihat bahwa keberkahan itu tidak selalu datang dalam bentuk materi yang melimpah, tetapi juga dalam ketenangan hati, keharmonisan keluarga, dan hubungan baik dengan sesama. Arya sering mengatakan kepada teman-temannya, hidup ini seperti perjalanan. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, akan membawa kita ke suatu tempat. Jika setiap langkah itu kita landaskan dengan iman dan niat yang baik, insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kita di sepanjang jalan. Ia juga menambahkan, jangan pernah takut untuk berbagi. Justru dengan berbagi, rezeki kita akan semakin bertambah dan berkah. Ingatlah, harta yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Pesan moral dari kisah Arya. Dari kisah Arya ini, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil sebagai bekal dalam menjalani hidup. Iman adalah landasan utama. Iman yang kuat adalah fondasi dari segala tindakan kita. Dengan iman, kita akan memiliki pedoman yang jelas dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Iman akan menuntun kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangannya. Keberkahan dalam kesederhanaan. Keberkahan tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan materi. Seringkali, keberkahan justru kita temukan dalam kesederhanaan hidup, dalam rasa syukur atas apa yang telah kita miliki, dan dalam kemampuan kita untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Berbagi adalah kunci keberkahan. Jangan pernah ragu untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Sedekah dan kebaikan yang kita berikan tidak akan pernah mengurangi rezeki kita. Justru sebaliknya, Allah akan melipat gandakan balasannya. Berbagi tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga membersihkan hati dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi diri kita sendiri. Ketegaran dalam menghadapi ujian. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Akan ada saatnya kita diuji dengan berbagai kesulitan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita merespons ujian tersebut. Dengan iman dan kesabaran, kita akan mampu melewati setiap ujian dengan tegar dan bahkan menemukan hikmah di baliknya. Niat baik dalam setiap tindakan. Setiap perbuatan yang kita lakukan hendaknya didasari dengan niat yang baik, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik akan menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan. Membangun hubungan baik dengan sesama. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga tali silaturahmi dan berbuat baik kepada sesama. Hubungan yang baik dengan tetangga, teman, dan keluarga akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Dalam kebersamaan, keberkahan akan semakin terasa. Syukur dalam segala keadaan. Belajarlah untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lebih tenang, dan kita akan lebih mudah melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Sahabat, kisah Arya ini hanyalah satu contoh kecil dari bagaimana keberkahan bisa hadir
dalam hidup seseorang yang berlandaskan iman. Setiap kita punya potensi untuk meraih keberkahan dalam setiap langkah kita. Kuncinya adalah selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menebar kebaikan kepada sesama. Semoga cerita ini bisa menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Ingatlah, perjalanan hidup ini adalah sebuah anugerah, dan setiap langkah yang kita ambil adalah kesempatan untuk meraih ridha Allah dan keberkahan dalam hidup. Teruslah melangkah dengan iman di hati, dan insya Allah cahaya keberkahan akan selalu menyinari setiap jejak langkah kita. Gimana ceritanya? Semoga kamu suka ya. Kalau ada yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Kita bisa ngobrol santai lagi sambil menikmati sisa kopi sore ini.